Aku menurut aku, maaf Kak Jamie Soundcam karena nggak tahu kenapa laptopnya nggak bisa. Saya Novianti dengan nilai 0,47 dari kelas 5B akan mempresentasikan terkait hasil jurnal literatur review mengenai visual construct method. Jadi yang pertama-tama ini, jurnal yang digunakan meliputi 3 jurnal, di mana jurnal utamanya adalah Huntington oleh Huntington, Wensberg, and Deming pada tahun 2022 mengenai dietary intake in hospitals. Lalu di jurnal pendukung satu ini adalah dari Budi Ningsari et al. Pada tahun 2003 mengenai Evaluation of Digital Dietary Assessment Tool atau DDAT. Dan yang di jurnal terakhir atau jurnal pendukung 2 ini adalah oleh Teresia Clouding pada tahun 2021 mengenai Comparison of Total Plate Waste Using Weighing and Digital Photography. Nah, yang dibahas ini adalah pertama-tama dari perbandingan instrumen dan skala, di mana jurnal pertama ini eh, dia itu membahas terkait 6 poin scale dari visual construct tanpa nilai nutrisi yang tetap. Sehingga eh, di jurnal ini membahas terkait proses penilaian visual construct mengenai adanya teknologi foto. Lalu dia ini buat 6 poin bergambar untuk mengelompokkan makanan protein, hewani, nabati, serta makanan pokok. Nah, di jurnal pendukung satu itu juga menggunakan metode yang sama, kurang lebih seperti metode yang pertama. Itu Digital Dietary Assessment Tool, metode DDAT, lalu dibandingkan dengan visual construct dan weighing berupa kamera tablet untuk pengambilan foto sebelum dan sesudah. Jadi dia itu akan memfoto makanan sebelum diberikan, lalu juga sesudah diberikan kepada pasien. Lalu akan diinput ke software khusus untuk penilaian visual concept ini, sehingga dapat dianalisis lebih lanjut oleh visual, sehingga dapat lebih dianalisis lebih lanjut visualnya oleh sistem. Jadi bedanya ini dengan jurnal sebelumnya adalah ini menggunakan sistem, lalu di jurnal sebelumnya ini itu hanya menggunakan foto biasa. Lalu di yang jurnal terakhir ini menggunakan juga metode digital fotografi menggunakan skala Comstock atau visual estimation dibandingkan dengan metode penimbangan atau pakai yang memiliki metode itu. Karena digital untuk memotret sebelum sudah makan juga, lalu dibandingkan dengan penggunaan foto dengan Comstock 6 poin skala dikonversi ke gram. Nah, prosedur pelaksanaan itu sendiri. Jadi di jurnal pertama ini, perawat dan ahli gizi akan menggunakan skala visual. Lalu ia akan menilai langsung melalui foto yang dibandingkan dengan hasil food record. Nah, di jurnal pendukung seperti ini, dia itu memfoto, dietitian atau ahli dietnya itu memfoto si piring sesuai yang sebelum dibagikan ke pasien. Lalu hasil foto itu nanti dibandingkan dengan penimbangan aktual di waktu akurasi dan kepuasan pengguna, tapi dari sistem. Jadi, kalau tadi itu nggak dinilai sama dietitian, melainkan dimasukkan ke sistem dan sistemnya menganalisis. Nah, di jurnal pendukung kedua, itu kurang lebih sama seperti jurnal pertama, di mana foto dan sebelum dan sudah makan pasien itu dievaluasi dengan skala Comstock, lalu diubah ke gram dan dibandingkan dengan metode penimbangan. Nah, skala penilaian yang digunakan pada jurnal pertama ini, dia itu pakai 6 point scale 0 sampai 100% konsumsi. Jadi kayak 220%, 40%, 60%, 80% sampai 100%. Nah, Kak, dia juga kadang-kadang itu pakai 4 atau 11 point scale, tergantung studi yang berbeda. Sementara di jurnal pendukung satu, itu dia menggunakan skala visual berbasis foto 0 sampai 100% di sistem dengan mengacu referensi pada Comstock Scale. Jurnal pendukung 2 ini juga sama seperti jurnal pertama, di mana dia pakai 6 point Comstock Scale yaitu 0, 20, 40, 60, dan 80, dan 100. Jadi 100 itu kalau dia masih belum ada, belum habis sama sekali, masih utuh. Lalu 0 itu kalau sudah habis. Jadi 20 dan seterusnya itu mengikuti sisa dari makanan pasien. Nah, di kalau jurnal dari segi alat bantu dia, alat bantu atau media tambahan juga kelebihan itu di jurnal utama eh, penelitian metode yang digunakan jurnal ini itu dia membutuhkan foto panduan nano. Selain itu juga ada software Momo atau CBOT
computation. Jadi dia juga kadang menggunakan tabel digital atau sistem AI untuk memvalidasi. Nah, kalau jurnal pendukung satu ini, dia benar-benar apa ya, kayak sistem yang software yang resmi berupa detektif berbasis sistem foto digital otomatis. Jadi terintegrasi dengan komputer. Nah, kalau kamera alat bantu tambahan untuk jurnal pendukung dua ini, dia harus dianjurkan adanya kamera digital dengan perangkat lunak untuk menilai foto serta SPSS untuk menganalisis statistik dari si visual obstacle, sehingga diperoleh kelebihan bagi bahwa menurut metode yang pertama pada jurnal pertama itu lebih cepat, murah, tidak mengganggu pasien, diterapkan oleh staf ahli, bisa terintegrasi dengan sistem digital, yaitu PDAT bisa mencapai lebih dari 90% sesuai dengan pengembangan. Namun, lalu di jurnal 21 itu waktu pengembangan jauh lebih singkat, karena dia cuma foto, habis itu dia start ke sistem. Sehingga juga lebih valid terhadap metode penimbangan dan kepuasan pengguna akan lebih tinggi daripada ini. Nah, di jurnal pendukung kedua itu lebih cepat, akurat, dan memungkinkan evaluasi berulang atau foto sebelum dan sesudah karena tidak tergantung pada memori observer, lebih efisien dari metode penimbangan. Nah, juga tidak kekurangan dan minimal dan bagaimana cara mengurangi potensial error yang terjadi. Jadi di jurnal pertama itu kekurangan yang bisa aja terjadi, eh ya kekurangan yang bisa aja terjadi adalah potensi under atau overestimasi karena itu kan dari ahli gizi atau perawatnya sendiri. Jadi mungkin persepsi tiap individu itu akan sedikit berbeda-beda dan memungkinkan adanya bias di situ. Lalu variasi sehingga variasi antara tertinggi yang sudah saya sebutkan. Lalu pasal juga dipengaruhi oleh tekstur dan jenis makanan. Kemudian pelatihan intensif itu dibutuhkan kayak untuk menilai 20% stoknya itu segini, 40% segini. Jadi kayak persepsinya semua itu dipukul rata disamakan. Terus menafsir sistem total dan sistem poin nutrien, validasi ulang jika menu berubah, serta kontrol pencahayaan dan jarak foto. Itu adalah beberapa hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisir potential error. Lalu menentukan perangkat disertai pelatihan menggunakan aplikasi itu dibutuhkan pada jurnal pendidikan tersebut yang karena beberapa teknologi itu akan terbatas di rumah sakit. Sehingga dibutuhkan juga standar posisi kamera, pencahayaan, dan pelatihan dietisian serta koordinasi dengan metode penimbangan. Jurnal pendukung kedua itu butuhkan kamera dan analisis foto, subjektivitas observer, serta potensi kesalahan konversi dari fotogram. Pengembangan foto dari sudut konsisten, jarak tetap ini evaluasi oleh observer relatif sebaiknya dilakukan juga. Nah, untuk validasi dan produktivitas itu di jurnal pertama, validitas sedang hingga tinggi sih, karena kesesuaian energi atau protein juga dibandingkan dengan metode penimbangan. Dan reproduksibilitasnya sudah berdasarkan beberapa studi dan review. Itu dikatakan baik baik apabila rater telah terbit. Di jurnal kedua itu tidak ada perbedaan signifikan antara dietri dan penimbangan karena menunjukkan kurang lebih dari 0,05 energi dan protein. Seluruhnya itu valid dan efisien. Kan di jurnal kedua itu tidak ada perbedaan signifikan antara bukti dan penimbangan sama seperti apa yang dikatakan oleh jurnal hukum satu. Sehingga seluruhnya pun masih tergolong valid. Untuk reproducibilitasnya, konsistensi akan tergolong baik apabila foto dinilai oleh observer yang sama untuk setiap pengukuran sisa makanan pasien. Jadi nggak ada yang beda-beda observernya, nggak akan bias, nggak ada timbul adanya mispersepsi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.